Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Furqan Muhammadiyah Muara Bungo yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bareng di sini. Dan juga tidak lupa kita mengaturkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Muara Bungo yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bareng-bareng belajar di sini. Sebagai perkenalan, untuk pertama kalinya saya dipanggil Buya. Buya itu apa? Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya kira orang yang sudah tua itu baru dipanggil Buya. Bayangan saya Buya itu kakek gitu. Wah, kayaknya perlu kenalan dulu nih. Saya Aminur Bais, asli Lamongan, Jawa Timur, tinggal di Yogyakarta. Jadi kalau tadi disebutkan Jakarta, agak geser dikit ke timur ya. Saya di Yogyakarta, bukan di Jakarta. Dan dulu waktu SD, SMP, SMA, saya di luar negeri. Baru setelah itu kuliah di dalam negeri. Di luar negeri itu di perguruan Muhammadiyah. SD swasta Muhammadiyah, SMP swasta Muhammadiyah, SMA swasta Muhammadiyah. Di luar negeri, Pak ya. Baru setelah itu saya kuliah di perguruan tinggi negeri di UGM. Alhamdulillah ijazah saya asli. Dan selama kuliah saya sempat mondok. Kalau Bapak kenal Ustadz Mujiman dari Jogja, itu dulu satu alma mater dengan saya, satu kamar. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempererat hati kita karena kita punya kesamaan akidah, kita punya kesamaan prinsip, kita punya kesamaan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan kasih sayang dalam hatinya. Para ulama mengatakan semangat untuk bisa menyatukan orang yang memiliki akidah tauhid yang sama, orang yang punya pemahaman dalam rangka mengembangkan sunnah Nabi SAW, itu lebih mudah. Sebab Allah ciptakan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Makanya walaupun dulu sempat para sahabat itu sempat tegang antara satu dengan yang lain, tapi mereka cukup mudah untuk disatukan. Karena itulah kita berharap kaum muslimin yang mereka punya kesamaan visi ingin menyebarkan tauhid, menyebarkan prinsip akidah yang lurus di tengah masyarakat, mudah-mudahan mereka selalu bisa bersatu. Kemudian di pagi ini, tadi sebagaimana diumumkan, kita mau mengangkat tema berkaitan dengan masalah surga sebagai harapan tertinggi bagi setiap kaum muslimin. Agar orientasi hidup yang kita miliki itu seragam. Orang kalau punya tujuan yang sama, gerakannya akan lebih seragam. Tapi kalau yang satu ingin tujuan A, yang satu punya tujuan B, akan lebih sulit untuk diseragamkan. Nah, kita diajarkan oleh Nabi SAW agar memiliki tujuan yang sama. Apa itu? Menggapai ridha Allah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka insya Allah di kesempatan kali ini nanti kita akan lebih banyak cerita tentang keindahan surga agar harapan kita terhadap surga semakin besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Qur'an adalah pendidikan yang isinya keseimbangan antara at-targhib wa tarhib. Antara motivasi dan ancaman. Sebab hidup ini seperti kendaraan. Gas sama rem, Pak. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Maka orang akan bisa berjalan dengan baik kalau dia tahu di mana dia harus ngegas dan kapan dia harus ngerem. Kita diajarkan untuk memiliki harapan dapat surga, memiliki harapan mendapatkan pahala di sisi Allah, memiliki harapan mendapatkan balasan yang indah di sisi Allah Ta'ala, agar kita bisa ngegas dan semangat ketika beramal soleh. Dan di saat yang sama, kita juga diajarkan tentang aneka ancaman. Waspada dengan neraka, hati-hati dengan dosa, awas dengan maksiat, karena ini akan bisa mencelakakan kamu besok di akhirat. Sehingga kita bisa ngerem saat ada potensi untuk berbuat maksiat.
Nah, hidup ini seperti itu, antara ngegas dengan ngerem. Maka di mana kita harus ngegas, di mana kita harus ngerem, di bagian itulah yang layak untuk kita pahami. Itulah at-targhib wa tarhib. Baik. Jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Surga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai janji terindah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku janjikan kepada hamba-hambaku yang saleh sebuah balasan yang la 'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam batin manusia. Jadi jamaah, kalau Bapak membayangkan sesuatu yang paling nikmat, coba bayangin Pak, sesuatu yang paling nikmat, bisa nggak kebayang sesuatu yang paling nikmat? Sedang membayangkan apa yang paling nikmat? Makan apa yang paling nikmat? Makan rendang. Makan rendang. Selera puncaknya rendang nih. Mungkin kita membayangkan sesuatu yang sangat nikmat. Gimana ya sekiranya kalau saya sedang makan sesuatu didampingi oleh beberapa bidadari, oleh ini dengan aneka kenikmatan. Surga lebih nikmat daripada itu. Sehingga sampai bayangan manusia tidak bisa menjangkaunya, saking nikmatnya janji surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena manusia itu hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah terindra. Kalau sesuatu itu belum pernah terindra, maka dia tidak akan mampu untuk membayangkannya. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga. Loh Pak, kita kan sudah dengar surga. Yang Anda dengar itu berita surga. Suara asli surga kayak apa Pak? Gimana sih tetesan air ketika di surga? Suara apa Pak yang membuat Bapak merasa tenang? Saya merasa sangat tenang Pak kalau melihat atau mendengar suara gemerci air yang mengalir. Itu gemerci air sungai Surolangun. Gemerci air sungai Muara Bungu. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Anda mendengar gemerci air sungai surga? Jauh lebih indah dibandingkan suara gemerci air yang ada di dunia. Suara burung, Bapak merasa menikmati nggak? Menikmati ya. Sampai orang merawat burung berkicau. Dia sanggup untuk membayar dengan biaya yang mahal. Hanya mendengarkan suaranya. Padahal pakai kaset tuh bisa. Tapi dia pengen mendengar suara aslinya. Di saat dia pengen mendengar suara aslinya, suara burung di surga jauh lebih indah. Maka Nabi SAW menyebutkan, wala udhunun sami'at, nggak pernah terdengar oleh telinga. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." Mengetahui ma ukhfiya lahum, yang aku sembunyi min qurrati a'yunin, berupa keindahan yang menyejukkan pandangan, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran umum tentang surga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai nikmat paling rahasia yang tidak pernah diketahui oleh jiwa. Sampai batin saja tidak bisa membayangkan keindahan surga. Selanjutnya kita akan lihat beberapa rincian berkaitan dengan sifat surga. Manusia yang mendapatkan kenikmatan surga terendah, dia merasa bahwasanya dirinya manusia yang paling nikmat. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling besar kenikmatannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah." Besok di hari kiamat akan didatangkan manusia yang dulu ketika di dunia paling miskin hidupnya. Besok di hari kiamat akan didatangkan
manusia yang ketika di dunia paling miskin hidupnya. Kemudian gimana? Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Lalu dia diberi kesempatan untuk masuk sejenak ke dalam surga. Cuman ditaruh sebentar, terus dikeluarkan. Apa yang terjadi? Fayuqalu lahu, orang ini pun ditanya, Ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Wahai bani Adam, wahai fulan, apakah kau merasakan melaratnya miskinmu dulu waktu di dunia? Apa jawab orang ini? La wallahi ya Rabbi, ma marra bi bu'sun qattu, wala ra'aitu shiddatun qattu. Wala ra'aitu shiddatan qattu. Ya Allah, aku tidak pernah merasakan kemiskinan dan tidak pernah merasakan hidup melarat sama sekali. Kenapa, Pak? Hanya diberi kesempatan menikmati indahnya surga walaupun cuma sebentar. Itu melupakan semua rasa sakit, rasa melarat, susah yang pernah dia jalani ketika di dunia. Kan banyak orang kayak gitu ya. Dia berjuang naik gunung. Begitu sampai puncak, lihat pemandangan yang indah. Terbayar capek saya. Begitu Pak ya. Dia merasa apa? Merasa puas hanya dengan melihat keindahan alam pada saat dia berada di puncak gunung. Rasanya lelah saya, capek saya, terbayar semuanya. Padahal orang kalau naik gunung capek nggak Pak? Capek. Orang naik gunung perlu perjuangan. Dia bisa bayar mahal. Begitu sampai di puncak, dia komentar, sekarang semua lelah saya, capek saya terbayar. Capeknya seorang hamba. Dan ini yang dicontohkan Nabi SAW, manusia yang ketika di dunia paling miskin, paling melarat. Begitu dia sudah sampai di surga, hanya diberi kesempatan masuk surga sesaat, begitu dikeluarkan, rasanya hilang semua, lupa semua kenangan capek, kenangan susah ketika di dunia. Sebaliknya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wa yu'ta bi asaddin nasi ni'matan fid dunya min ahlin nar. Besok ketika di yaumil qiyamah akan didatangkan orang yang dulu hidupnya di dunia paling kaya, paling banyak fasilitasnya, tapi dia penduduk neraka. Fayusbaghu sabghatan finnar. Kemudian dia dicelupkan sekali celup di neraka. Hanya dicelupkan sekali celup di neraka. Fayuqalu lahu, kemudian dia ditanya, Ya fa'aita min na'imin qat? Wahai manusia, apakah kau masih mengingat kenikmatan yang kau pernah rasakan di masa itu? Wal marra bika ni'matun qat? Apakah kau telah mendapatkan kenikmatan? Ya Rabbi, ma marra bi min ni'matin qat. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan apapun. Masya Allah. Suasana di neraka yang bahkan semua kenikmatan yang pernah dirasakan oleh manusia ketika di dunia. Sehingga dari sinilah kita bisa lihat bahwa di akhirat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia balasan puncak. Nikmat-nikmat puncak, siksaan-siksaan puncak. Sampai melupakan semuanya. Sehingga yang mendapatkan nikmat di surga, dia sampai terlupa semua kesusahan yang pernah dialami ketika di dunia. Yang mendapatkan hukuman di neraka, sampai melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Karena setelah orang mendapatkan sebuah kenikmatan tertentu, lalu dia mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi, ini tuh lupa Pak. Begitu dia mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi lagi, ini akan lupa. Dan demikian seterusnya. Itulah karakter manusia. Nah, di surga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan puncak dan hukuman puncak. Maka bersabarlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk sebuah perjuangan yang sifatnya terbatas ketika di dunia, waktunya terbatas, masanya terbatas, dan balasannya kekal abadi. Selanjutnya, beberapa sifat tentang surga. Surga adalah tempat tinggal yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa surga khalidina fiha abada. Orang yang berada di dalamnya akan kekal abadi selamanya. Mereka yang sudah masuk tidak akan dikeluarkan.
Sebab tidak ada istilah Allah salah dalam menghisap. Mungkin kalau ada sebagian orang yang sering mendengar riwayat, Pak, katanya ada orang yang dimasukkan ke dalam surga, lalu setelah itu dikoreksi lagi hisapnya, kemudian dia dikeluarkan dari surga, terus dimasukkan ke dalam neraka. Itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin Allah salah hisap. Tidak mungkin Allah salah hisap. Karena begitu orang sudah dihisap, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka selamanya dia tidak akan dikeluarkan dari surga. Kalau yang masuk neraka, mungkin nggak dikeluarkan dari neraka. Selama dia mati muslim, mati sebagai mukmin, sangat mungkin bagi dia untuk keluar dari neraka. Baik. Oleh karena itulah, setelah semuanya beres, yang masuk surga tidak akan lagi dikeluarkan dari surga, yang masuk neraka sudah tidak akan ada lagi yang diselamatkan dari neraka. Nabi SAW mengatakan, yu'ta bil mauti kasurati kabshin amlah. Besok kematian itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kambing, seperti domba yang gemuk. Lalu domba ini dibawa oleh malaikat menuju ke surga, ke dekat surga. Kemudian malaikat ini bertanya, "Ya ahlal jannah, ata'rifuna hadha?" Wahai penduduk surga, tahukah kamu apa ini? Mereka mengatakan, "Fayashra'ibun, faya'rifun." Mereka kemudian mengatakan, kami tahu itu adalah kematian. Sehingga kematian yang sifatnya abstrak diwujudkan oleh Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang konkret. Lalu setelah dibawa ke dekat surga, dibawa lagi ke dekat neraka. Kemudian mengenalinya, ini adalah neraka. Lalu kemudian dibawa ada lagi kematian. Di saat itulah penduduk surga dikatakan nikmat. Orang ketika punya nikmat, duit banyak, hartanya melimpah, orangnya mati. Selesai Pak, nikmatnya putus. Dan nikmat di surga tidak ditinggal oleh penghuninya dengan cara mati. Wa ya ahlan nar khuludun la mauta. Dan kalian wahai penduduk neraka, kalian akan abadi, tidak akan mati selamanya. Penduduk surga makin gembira, penduduk neraka makin sedih. Begitulah kondisi jamaah bagi mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk surga, mereka akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan surga ini sebagai balasan yang paling indah bagi para hamba-hambanya yang saleh. Lilladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan al-husna. Makna al-husna adalah surga. Disebut oleh Allah sebagai husna karena dia balasan yang paling indah. Dan puncak keindahannya adalah pada saat hamba ini bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sang hamba bisa melihat wajah Allah. Gimana Pak bentuknya, Pak? Disebutkan dalam hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga semuanya telah masuk surga. Fayaqulu Rabbul Izzah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal turiduna syai'an azidukum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian masih membutuhkan sesuatu nikmat yang akan aku tambahkan kepada kalian? Subhanallah, Pak. Coba Bapak bayangin ya. Bapak sebagai tamu dijemput oleh tuan rumah, kemudian setelah itu langsung dibawa ke hotel mewah bintang 5. Disediakan aneka kebutuhan yang Bapak butuhkan. Makanan ada, fasilitas semuanya ada. Lalu tuan rumah masih mengatakan, kalau butuh sesuatu, pencet ini saya datang. Pencet tombol ini, saya akan datang. Kira-kira Anda merasa apa? Malu ya? Sudah disediakan semuanya, kita akan merasa malu kalau masih butuh tambah sesuatu. Ini sudah lengkap semuanya, saya butuh apa lagi? Sudah tersedia semuanya. Tapi seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut penduduk surga. Setelah mereka masuk surga, semua kebutuhan mereka dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala masih bertanya kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan untuk kalian? Lalu mereka mengatakan apa? La ya Rabbi,
Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, sudah enggak butuh apa-apa lagi. Bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Kau masukkan kami ke dalam surga. Dan Kau membuat kami wajahnya jadi putih. Jadi kami butuh apa lagi? Kemudian kata Nabi SAW, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Kemudian Allah menyingkap tabir. Di saat itulah penduduk surga bisa melihat penciptanya. Penduduk surga bisa melihat zat yang selama ini dia sembah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyingkap hijabnya, kemudian penduduk surga bisa melihat Allah. Kata Nabi SAW, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi kenikmatan ketika melihat wajah Allah. Kenapa, Pak? Karena Dia zat yang maha indah, yang menciptakan semua keindahan. Di mana Bapak menemukan pemandangan paling indah? Coba ini, Masya Allah. Pernah piknik, Mas? Pernah. Di mana Anda menemukan pemandangan yang paling indah? Dari pengalaman piknik yang pernah Anda rasakan. Di puncak gunung, di tepi sungai, di Dieng. Bapak pernah ke Dieng? Bagus ya pemandangannya? Bagus. Ketika Bapak sampai Dieng melihat bentangan perbukitan yang luas, kebun-kebun teh, Bapak pengen tinggal di situ nggak? Nggak pengen. Kenapa? Kedinginan. Masya Allah. Kadang ada sebagian orang, pada saat dia melihat pemandangan yang demikian indah, rasanya gimana? Pengen memiliki. Saya pengen memiliki tempat ini. Andai kan duitnya cukup, bisa dipakai untuk beli, dia mau beli. Dia pengen tinggal di situ. Kalaupun misalnya ada fasilitas hidup yang dia punya. Itulah manusia. Ketika melihat sesuatu yang indah, dia bisa merasakan ketenangan. Orang terhibur dengan pandangan mata. Sebagaimana dia bisa terhibur dengan mendengarkan sesuatu yang indah. Penduduk surga melihat aneka keindahan yang luar biasa. Dan puncak dari semua keindahan itu adalah zat yang dikatakan oleh Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah adalah zat yang maha indah dan mencintai semua keindahan. Maka aneka keindahan yang pernah Bapak rasakan, yang menciptakannya jauh lebih indah. Baik. Sehingga jemaah, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melupakan semua keindahan yang lain. Maka penduduk surga ketika melihat keindahan Allah, mereka merasa apa? Inilah nikmat yang paling tinggi. Karena itu salah satu di antara doa Nabi SAW, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan untuk merasakan lezatnya melihat wajah Allah. Gimana Pak doanya? Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, berikan aku ladzatan nadhari ila wajhika, kelezatan untuk bisa melihat wajahmu. Sehingga saat melihat wajah Allah, dia bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kelezatan. Wasyauqa ila liqa'ika, dan rindu untuk ketemu denganmu. Sebab itulah puncak dari kenikmatan surga. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, begitu penduduk surga melihat surga, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Tidak ada kenikmatan yang lebih mereka rasakan kebahagiaannya melebihi ketika melihat wajah Rabb mereka. Inilah zat yang selama ini kita sembah, zat yang menciptakan kita, zat yang selama ini memberi rezeki kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dilihat ketika di surga. Dalam keadaan Allah ridha kepada hambanya. Baik, makanya Bapak Ibu yang berkat Allah, nikmat ini tidak pernah diberikan kepada siapapun ketika di dunia. Bahkan sampai pun para nabi. Dan sebagian di antara nabi pengen melihat Allah ketika di dunia. Siapa nama nabi yang pengen melihat Allah ketika di dunia? Nabi Musa.
Musa pernah mengatakan, "Qala Rabbi arini andur ilaik." Ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Tunjukkan kepadamu diriku. Tunjukkan kepadaku dirimu agar aku bisa melihatmu. Qala innaka lan tarani. Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal. Kau lihat saja ke arah gunung ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap bertahan, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung, gunung itu meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur jatuh. Sehingga Musa melihat ke arah gunung, Musa nggak kuat, Musa pingsan. Allah menampakkan dirinya kepada gunung, sekejap gunung ini meledak. Para ulama mengatakan, Allah tidak ridho kenikmatan puncak di surga bisa dirasakan ketika di dunia. Sehingga sampai pun permintaan seorang nabi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan permohonan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim minta apa, Pak? Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Ya? Bukan minta Anda. Berkaitan dengan kuasa Allah. Bisa melihat bukan melihat burung, ya. Bisa melihat bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Masya Allah, dapat hadiah ini, Pak, ya. Buku untukmu yang sedang sakit hati. Bukan, ya. Tidak. Nah, coba kita lanjutkan di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menciptakan sesuatu yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah bertanya, apa kau belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman, tapi agar hatiku makin yakin. Sehingga yang diminta oleh Ibrahim itu minta tambahan yakin. Karena yakin itu bertingkat. Ada namanya ilmul yakin. Ilmul yakin itu apa, Pak? Keyakinan yang muncul disebabkan karena kita mengetahui dari hasil belajar. Bapak yakin ada surga? Yakin ada surga, Pak? Dari mana Bapak yakin? Dari hasil belajar. Sehingga ketika Bapak mendengar tentang hadis-hadis tentang surga, Bapak mendengar hadis-hadis tentang neraka, muncul rasa yakin. Ini valid sampai Nabi SAW. Aku yakin ini ada. Itu disebut apa? Ilmul yakin. Yang kedua, tingkatan yakin atasnya, ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Keyakinan yang muncul karena melihat langsung. Sehingga ketika dia melihat langsung, oh ya benar ya, memang ada. Namanya apa? Ainul yakin. Tingkatan yakin paling atas, hakul yakin. Keyakinan yang muncul karena merasakan langsung. Itu namanya hakul yakin. Pada saat kita di dunia, kita mendengar dalil tentang keberadaan surga, tentang keberadaan neraka. Lalu muncul rasa yakin dalam hati kita. Ini namanya apa? Ilmul yakin. Lalu ketika di yaumil qiyamah, sebelum orang itu masuk ke dalam surga, ditunjukkan oleh Allah, itulah surga. Kau lihat, dia melihat indahnya surga, dia bisa mencium aromanya yang wangi, sehingga tambah yakinnya, namanya ainul yakin. Begitu orang ini masuk, maka dia mengalami hakul yakin. Dan sekarang sesuatu yang dijanjikan itu disembunyikan oleh Allah dan akan diberikan kepada hamba sebagai hakul yakin. Sang hamba itu bisa merasakan betul kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi inilah kita diajarkan sabar dan sabar. Sebab janji ini bukan bohong. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Dan kemudian Allah rahasiakan. Nanti akan dirasakan oleh sang hamba pada saat mereka sudah memasukinya. Selanjutnya, surga itu luas sekali. Luasnya surga seberapa, Pak? Seluas langit dan bumi. Mana yang lebih luas? Langit, bumi atau surga? Lebih luas? Surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha.
Dalam bahasa Arab ada ardun, ada tulun. Bapak lihat meja ini, Pak. Atau mungkin lihat buku ini ya. Kalau ini namanya apa? Lebar. Kalau ini panjang. Ardun itu lebar. Tulun itu panjang. Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu lebarnya seperti langit dan bumi. Gimana dengan panjangnya? Maka langit dan bumi bisa masuk surga. Sehingga lebih besar surga daripada langit dan bumi. Baik. Gunung apa yang terlihat dari Muara Bungo? Kelihatan? Ya? Dikit aja. Puncaknya kelihatan dari Muara Bungo. Kalau cuaca cerah, Gunung Kerinci puncaknya bisa kelihatan dari Muara Bungo. Coba Pak, kalau ada manusia di puncak Kerinci, dari Muara Bungo pakai sedotan kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan? Pakai teropong gitu? Nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Saking kecilnya. Saking kecilnya. Sehingga badan manusia dibandingkan gunung kayak apa? Seperti debu yang nempel di muka kita. Saking kecilnya antara manusia ini dibandingkan dengan gunung. Baik, itu baru gunung ya. Manusia dibandingkan bumi kayak apa Pak? Kecil sekali. Seperti debu yang ditaruh di tengah padang pasir. Tak nampak. Kecil sekali. Baik. Itu baru bumi ya. Belum planet-planet yang lain. Ini semuanya alam semesta, langit dan bumi bisa masuk surga. Pertanyaannya, setitik debu seperti kita masa nggak dapat tempat ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Anda bayangkan, kita yang kecil seperti ini apa nggak dapat tempat? Di tempat yang dikatakan oleh Allah, arduhas samawati wal ard. Di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi. Padahal kita itu kecil sekali. Bapak dikasih satu peta kecil 3x3 di surga, sepeser pun tidak mengurangi luas surga. Tapi kenapa yang kecil ini nggak bisa masuk? Nggak dapat tempat di sana. Bukan karena kita besar. Kamu nggak muat karena kamu besar. Nggak ada ceritanya. Kau kecil, tapi kenapa orang itu sampai ada yang tidak bisa masuk ke dalam tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Kalau bukan karena debu ini terusir dari tempat yang suci, sebab dia terlalu kotor untuk bisa memasuki tempat yang suci. Maka bersihkan diri kita, agar kita bisa mendapatkan tempat yang istimewa, tempat yang suci, sebab surga hanya akan dihuni oleh orang yang suci. Penyakit yang paling berbahaya, yang tidak boleh berada di dalam surga, adalah penyakit sombong dan hasad. Kenapa dua ini tidak boleh? Iblis pernah melakukan seperti itu, diusir oleh Allah. Sehingga pada saat Iblis merasa dia lebih tinggi daripada Adam, ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Wahai Iblis, kenapa kau tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu? Apa jawab Iblis? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakhruj minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Keluar kau dari surga. Kau enggak boleh sombong di dalam surga. Sehingga sombong enggak boleh masuk surga. Yang sombong di dalam surga suruh keluar. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong seberat zarrah. Jadi sombong sekecil apapun tidak boleh masuk surga. Sifat kedua yang tidak boleh masuk surga adalah sifat hasad. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa hasad dari diri penduduk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka sifat al-ghil, sifat kebencian, kedengkian, hasad, ikhwanan, sehingga mereka bisa bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan dan mereka saling berhadapan-hadapan. Maka orang yang hasad nanti dibersihkan dulu di neraka. Waliyadzubillah, ketika dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena itu berjuanglah untuk selalu membersihkan hati
dari dua penyakit besar ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan, jangan Bapak bayangkan kalau husnul khotimah itu adalah mati yang terbatas pada kondisi ibadah. Bayangan seperti itu kurang bagus. Nggak benar. Maksudnya gimana, Pak? Jadi husnul khotimah itu bukan terbatas orang yang mati karena dalam kondisi ibadah. Sebab Nabi SAW itu mati di atas ranjang. Abu Bakar As-Siddiq mati di atas ranjang. Khalid Ibn Walid yang berkali-kali jihad dan beliau mati di atas ranjang. Maka bukan jaminan orang yang husnul khotimah adalah orang yang mati ketika lagi sujud, yang sedang sholat, atau yang sedang ibadah. Karena orang-orang hebat, manusia saleh, puncak dari qudwah kita, matinya di mana? Di atas ranjang. Namun yang disebut mati husnul khotimah adalah ketika Anda mati dalam keadaan punya akidah yang benar, akidah yang lurus, tidak ada sifat sombong dalam batin, dan tidak punya sifat ghil wal hasad, kedengkian dan iri kepada sesama. Di saat itulah Anda bisa berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Sampai jam berapa kita? Jam 6. Syuruknya jam 6. Kalau mulai sholat syuruk jam 6:10. 6:10. Ada jam nggak Ustaz? Baik. Baik. Kita cukupkan materi sampai di sini, memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sudah sama-sama jeda mendengarkan tauhid atau Ustaz dari Ustaz Ami. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan tadi sangat dibutuhkan bulan kita ada sampai dengan sehari. Dan juga sebelum kita closing atau tutup kajian ibadah subuh ini, kami membuka dua penanya. Ada di satu dari sebelah kami, satu dari sebelah kita. Tapi yang mau bertanya kalau si perasaan silakan. Anda teman speak waring wajah sepi Pak sedikit ada personal besar poin desa. Kabar toh. Baik, beliau yang berhak menentukan, memilih ya. Silakan angkat tangan, beliau yang menentukan deh. Beliau yang orang jadi satu usaha Indonesia. Oke, beliau silakan. Baik, silakan boleh langsung di situ Pak. Berdiri saja. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutakin dari Jogja. Oh begitu ya. Barakallahu fikum. Tinggalnya di sini. Oh, betah berarti di sini, Pak ya. Alhamdulillah. Masih Ustaz. Pertanyaannya, bantuan hal terkait dengan Gerakan subuh berjamaah. kami di Bandar Lampung sedang mulai aktif di atas bekerja. Terkait dulu pernah ada statement apakah betul Ustaz ketika jamaah subuh kita ini sudah setara dengan Jumatan. ya usul kita. Yang ada informasi dari mana Ustaz? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ada bagaimana kiat-kiat Perlakuan semua. Langsung aku di tawar. Boleh. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rimbau Bujang. Rimbu. Singkatannya kadang kalau kita hidup di masyarakat atau di kehidupan berkimala, kadang kita suka ingat sama kematian dan azab. Jadi ketika kita kembali ke rumah, kita lupa minta azab dan tuatin zakat. Bagian keadaan pun. Itu gimana kok? Ya, kiatnya ini betul. Kiat kerana sembuh, kiat supaya ingat azabullah itu. Dan juga ada pertanyaan dari tertulis di boleh berkata wata. Yang pertama berkaitan dengan gerakan subuh. Apakah ini hal yang terpuji, hal yang positif? Kita sebut ini hal yang sangat positif. Hal yang terpuji, memotivasi orang untuk bareng-bareng ke masjid. Di masa silam, sholat yang paling sepi dihadiri oleh orang munafik, itu sholat apa Pak?
isya dan subuh. Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin al-isya was subh." Salat yang paling berat untuk dihadiri oleh orang munafik adalah salat isya dan subuh. Walau ya'lamun nasu ma fihima, andaikan orang itu tahu apa keutamaan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka rela untuk mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Merangkak dalam jarak berapa, Bapak mau dibayar 5 juta? Kita disuruh merangkak 1 kilo, kamu tak bayar 5 juta. Penghasilan saya 10 juta, Mas. Tak mau dia. Maka janji Allah yang luar biasa, janji yang besar bagi mereka yang mau datang salat subuh secara berjamaah, sampai orang itu rela harus merangkak, andaikan dia melihat janji itu. Dan dulu orang munafik, kenapa mereka nggak mau salat subuh berjamaah? Karena nggak kelihatan, sebab masih gelap. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW selesai salat subuh, wala ya'rifu ahadun minna wajha sahibihi minal ghalas. Kami sampai nggak kenal dengan orang sebelah karena semburat gelapnya masih dominan. Sehingga sebelahnya itu nggak tahu ini siapa. Ketika salat subuh dulu di zaman Nabi SAW. Maka orang munafik nggak datang karena mereka tidak bisa menunjukkan eksistensinya. Ya buat apa? Nggak tampak. Toh nanti juga tidak ada penilaian dari Nabi SAW. Sehingga mereka nggak mau datang. Maka kita motivasi kepada kaum muslimin untuk melakukan bareng-bareng gerakan subuh, motivasi mereka. Caranya gimana sih Pak gerakan subuh? Coba Pak sediakan satu janji. Siapa yang bisa hadir salat subuh dapat 100.000. Kira-kira gimana Pak? Donaturnya yang nggak ada. Mungkin mesinnya rame, donaturnya nggak ada. Itu baru motivasi 100.000 lah ya. Baik. Cuman karena orang tidak melihat janji Allah, makanya mereka tidak punya semangat untuk mendatangi subuh. Padahal sebenarnya meramaikan masjid itu tidak hanya berlaku untuk subuh, berlaku untuk sholat 5 waktu. Di zaman Nabi SAW seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ma ra'ayna ahadan yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq." Dulu kami para sahabat punya standar. Jika ada orang yang tidak kelihatan salat jamaah padahal dia nggak punya uzur, maka dia munafik, maklumun nifak yang jelas kemunafikannya. Dulu sampai jadi indikator kemunafikan, Pak. Fulan di mana? Nggak ada. Oh, munafik dia. Itu dulu, Pak. Sekarang standar ini nggak berlaku. Sehingga terjadi pergeseran standar kondisi masyarakat. Dulu seperti itu disebut munafik, kalau sekarang ya manusia biasa, muslim biasa. Baik, maka kita jaga bareng-bareng ya kegiatan sholat jamaah, terutama bagi bapak-bapak. Karena sholat jamaah ini tanda mukmin di zaman Rasulullah SAW. Lalu apakah benar Pak, kalau kemudian jumlah jamaah subuh sama dengan jumlah Jumatan, maka Israel akan ketakutan? Pernyataan ini bukan dalil ya. Dan ini sifatnya hanya motivasi bagi kaum muslimin. Tapi apakah itu sudah terbukti secara empiris, kita tidak tahu. Namun salah satu di antara penyebab kenapa kaum muslimin jadi lemah, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam posisi ketika kaum muslimin itu mereka lemah, mereka takut untuk kemudian melakukan perjuangan, mereka jauh dari agama. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa radutum bizzar sallatallahu alaikum dhullah." Apabila kalian sudah melakukan transaksi riba dengan melakukan jual beli ina, kalian sibuk dengan urusan dunia, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan la yanzi'uha, kehinaan itu tidak akan Allah cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kekuatan kaum muslimin itu terletak pada kekuatan prinsip. Sehingga kalau dia memegang prinsip, di bagian inilah dia akan menakutkan bagi orang kafir. Yahudi tidak takut dengan senjata kita. Mereka punya senjata yang lebih hebat. Tapi mereka takut dengan prinsip kaum muslimin. Oleh karena itulah, orang Yahudi punya keyakinan, sepanjang kaum muslimin masih gampang digoyah prinsipnya. Diajak kanan, mau ke kanan, diajak kiri, mau kiri. Maka bagi mereka, muslim itu lemah. Tapi kalau kaum muslimin
punya komitmen yang kuat terhadap agamanya, di saat itulah Muslim ini menakutkan. Sebab dia tidak bisa digoyang dengan ancaman senjata. Dan jamaah, hidup ini kan pasti semuanya akan mati. Israel yang membantai kaum muslimin Palestina, mati nggak Pak? Mati, semuanya bakal mati. Mati itu hanya urusan siapa yang lebih duluan. Tapi generasi tidak akan pernah hilang selama mereka menanamkan prinsip. Makanya upaya yang mereka lakukan apa? Pendangkalan akidah. Dengan cara mereka kirim orang-orang liberal sebagai corong dari Yahudi untuk menurunkan kualitas iman kaum muslimin. Ya, itulah bahayanya orang liberal. Bapak lihat ya, salah satu tokoh liberal di Indonesia sampai ngundang Yahudi ke Indonesia. Yang itu belum pernah ada dalam sejarah. Dan upaya mereka bagaimana bisa memperjuangkan agar Indonesia membuka hubungan bilateral dengan Israel. Yang sampai sekarang itu masih dijaga. Bagian dari prinsip perjuangan para tokoh Indonesia memutus hubungan Indonesia dengan Israel. Ada orang-orang liberal yang berupaya untuk jebol itu, Pak. Sehingga gimana caranya? Biar ada hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel. Pasukannya siapa? Liberal. Orang liberal yang dia bisa menyusup di berbagai macam gerakan masyarakat di Indonesia. Makanya perlu diwaspadai kehadiran orang liberal semacam ini ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Anda bertanya tentang kita terkadang suasana batinnya itu berubah-ubah. Terkadang ingat mati, terkadang ingat akhirat. Dan kalau sudah sibuk dengan kegiatan dunia, terlupa semuanya. Itu bagaimana? Kondisi ini tidak hanya Anda alami, termasuk juga dialami oleh para sahabat di masa silam. Sampai Handalah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia mengatakan, Nafaqa Handalah, Nafaqa Handalah. Handalah telah jadi orang munafik, Handalah telah jadi orang munafik. Lalu Abu Bakar tanya, wa ma bika, kamu kenapa? Kok ngomong kayak gitu? Wahai Abu Bakar, kalau aku di depan Nabi SAW, seolah surga dan neraka itu di depan kita. Sehingga bisa khusyuk, tunduk. Kayak orang ketika pengajian, Mbak ya. Pengajian itu khusyuk. Merep. Termasuk nggak kayak gitu? Hah? Termasuk ya? Insyaallah. Kalau saya di depan ustadz itu bisa khusyuk, nunduk, sampai merem. Kalau di depan TV melek. Di depan HP nonton sesuatu, tahan melek. Baik. Tapi ketika kita di depan keluarga kita, ketika bekerja, sudah sibuk dengan urusan dunia, lupa semuanya. Handalah takut jangan-jangan ini sifat munafik. Maka beliau sampai mengatakan, Nafaqa Handalah, Nafaqa Handalah. Handalah munafik, Handalah munafik. Lalu apa kata Nabi SAW? Dibawalah laporan ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Sa'atan. Hidup ini terkadang memang seperti itu. Terkadang manusia ada saat yang tertentu dia ingat akhirat. Terkadang manusia ada saat yang tertentu dia lupa akhirat. Sehingga sibuk dengan aneka kegiatan duniawi. Pada saat orang sedang menampakkan kenikmatan dunia, dia mungkin gak kepikiran terhadap akhirat. Andaikan kondisi kalian pada saat di rumah sama sebagaimana kondisi kalian ketika kalian berada di hadapan aku, apa kata Nabi SAW? La safahatkumul malaika, maka malaikat akan nyalami kalian. Karena berarti kalian sudah berada di surga. Tapi demikianlah manusia. Terkadang imannya naik turun. Yang penting dijaga baik-baik ya. Sehingga saat lupa akhirat jangan sampai kebablasan sehingga maksiat. Lupa akhirat tapi bertahan dalam kondisi mubah masih bertahan baik. Tapi kalau lupa akhirat kemudian tenggelam dalam maksiat, itu yang bahaya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, likulli amalil syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu grafiknya kadang naik kadang turun. Faman kana fatratuhu ila sunnah, siapa yang ketika masa grafiknya turun dia masih mengamalkan sunnah, faqad najah, maka dia selamat. Dan yang dimaksud turun tapi dia masih melaksanakan sunnah, artinya adalah dia tidak sampai meninggalkan kewajiban dan tidak tenggelam dalam maksiat. Wallahu a'lam. Ini mau dibacakan? Atau gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pembagian warisan jika ibu meninggal terlebih dahulu? Mungkin saya sarankan baca buku ini saja ya. Jawabannya ada di buku ini. Pengantar Ilmu Waris. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ciri-ciri istri yang 1. Sholat 5 waktu, 2. Betah di rumah, 3. Melayani kebutuhan suami, 4. Selalu tersenyum, 5. Sering minta maaf, 6. Tidak membantah suami. Insyaallah. Adalah ciri-ciri istri yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Betul ya? Ini termasuk di antara ciri wanita soleha yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada wanita baik hati, suka tersenyum kepada suami, ya, nggak suka belanja, nggak suka shopping, nggak suka flexing, nggak suka duit suami, nggak suka, terakhirnya nggak ada nafas. Artinya nggak ada wanita yang kayak gini, Pak. Itu wanita yang tidak punya nafas. Masya Allah. Karena biasanya wanita punya kecenderungan terhadap harta. Tapi seperti ini contoh istri soleha. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Nggak berani angkat tangan, Ustaz. Ada nggak? Wah, nggak ada. Berapa mertuanya? 4. Masya Allah. Bertahan. Masya Allah, dapat hadiah langsung. Semoga memotivasi yang lain ya. Baik. Selanjutnya, sebutkan puncak kenikmatan surga. Sebentar dulu, kita tunjuk dulu yang ini yang dulu angkat tangan. Ya. Melihat wajah Allah. Apa dalilnya? Dapat hadiah. Ini hadiah utama ya, buku tafsir sholat. Memahami makna gerakan dan bacaan dalam sholat. Langsung angkat tangan saja. Sebentar dulu. Ketua DKM Masjid Al-Furqan. Ketua? DKM. Iya. Bukan tanya nama. Yang ketua ada, Pak? Ketua DKM? Tidak hadir. Baik. Kita pulang kampung, kita hadiahkan untuk Masjid Al-Furqan. Nah, agar nanti bisa dibaca oleh jamaah Masjid Al-Furqan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.